Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 831, Bakat Baru Kucing Sunyi. Ketika Yun Hao tiba di gerbang kota, kekuatan pembangkit tenaga listrik alam kaisar telah memenjarakan bagian langit dan bumi ini. Para penonton yang menyaksikan kegembiraan di lingkungan itu sudah lama bubar. Pria gemuk, Dongfang Xiu, dan Si Feng berdiri di samping sandera iblis Zongzu yang digantung terbalik satu persatu, dan mereka bertiga terutama menatap Su Feng, selama lelaki tua dari alam kaisar di istana kekaisaran ini berani datang dengan keras. Mereka bisa membunuh Su Feng terlebih dahulu sesegera mungkin. Wajah lelaki tua itu pucat, dan matanya sepertinya akan menghembuskan api marah. Setelah dia pergi memburu Han Qiansan, dia sangat lega tentang keselamatan Su Feng dan yang lainnya. Bagaimanapun, Su Feng adalah jenius ke-9 dalam daftar iblis di Zongzu, ditambah anak muda lainnya, kekuatan mereka tidak lemah, dan jika mereka bergabung, bahkan jika mereka adalah kaisar semu, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Di tempat kecil seperti dinasti King Feng, itu benar-benar cukup untuk berjalan menyamping. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa arah hal-hal akan berubah seperti ini. Su Feng dan sekelompok dari mereka semua terbalik, dan mereka digantung seperti anak babi. Sejujurnya, dia berharap Su Feng dan yang lainnya akan mati secara langsung. Jika dia mati, dia tidak akan diikat, dan dia akan langsung membunuh dan membalas dendam. Jika dia tidak mati, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Dia tidak bisa mengabaikan keselamatan para jenius muda ini. Jika tidak, dia tidak perlu kembali ke Zongzu. Kekuatan di balik para jenius ini sudah cukup untuk membuatnya mati ratusan kali. Ketika Yun Hao muncul, mereka bertiga menghela nafas lega. Sejujurnya, bahkan jika sekelompok sandera ada di tangan, bukanlah tugas yang mudah untuk saling berhadapan di bawah paksaan orang kuat dari alam kaisar. Mereka bertiga tampak sangat tenang sepanjang waktu, tetapi nyatanya, mereka sedikit panik di hati mereka, dan telapak tangan mereka berkeringat. Ketika lelaki tua itu melihat Yun Hao datang, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, dan dia berkata, "Yun Hao, kamu telah melakukan sesuatu dengan terlalu baik, tahukah kamu apa artinya bagimu melakukan ini?" Sudut mulut Yun Hao melintasi lengkungan dingin, dan dia berkata, "Ketika istana kekaisaran memberiku daftar emas berburu, bukankah hal-hal yang cukup terjadi? Pada saat kekacauan di hutan belantara timur, orang-orang di istana kekaisaran membuat air hutan belantara timur semakin berlumpur. Bukankah ini cukup? Dalam situasi hari ini, kamu ingin membunuh orang ketika kamu melihatku, bukankah hal semacam ini cukup? Ini adalah intinya bahwa Anda datang untuk memprovokasi saya lagi dan lagi, untuk memprovokasi saya, dan akhir dari pemborosan ini adalah serangan balik saya." Orang tua itu mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi dan berkata, "Yun Hao, aku akan memperjelas kata-katamu, biarkan mereka pergi. Istana kekaisaran dapat memperlakukan kejadian ini seolah-olah kejadian ini tidak terjadi. Jika tidak, istana kekaisaran akan memberitahu Anda apa artinya menyesalinya." Yun Hao mencibir dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan takut pada istana kekaisaranmu? Orang tua, apakah kamu takut? Itu sudah jelas, kamu tidak berani membunuh mereka. Ambil saja mereka sebagai sandera, ini cukup untuk menjelaskan banyak hal, mengatakan kondisimu, dan kemudian lepaskan mereka." "Kondisi, lepaskan." Yun Hao tersenyum menghina, dan saat berikutnya, dengan gerakan di dalam hatinya, pedang terbang meraung. Tebasan pedang terbang, orang-orang muda di Zongzu, yang digantung di udara, hidup mereka seperti master rumput, dan mereka langsung dipanen. Hanya satu Su Feng yang tersisa yang meninggal dalam sekejap. "Pena tua, selamatkan aku, bantu aku." Su Feng menjadi gila dan berteriak. Ekspresi wajah lelaki tua itu mengerikan. Dia berpikir bahwa Yun Hao menjaga nyawa sekelompok orang ini untuk memerasnya agar menyetujui persyaratan tertentu. Ke Yun Hao, benar-benar membunuh orang seperti itu tepat di depannya. Orang tua itu tidak sabar untuk membongkar Yun Hao saat ini. Tapi sekarang, masih ada mulut hidup di tangan Yun Hao. Pentingnya, Su Feng lebih penting daripada yang dibunuh oleh Yun Hao barusan. Orang tua itu hanya bisa menekan amarah di hatinya dan berkata, "Yun Hao, katakan tuntutanmu, aku bisa setuju denganmu, lelaki tua itu pasti akan memuaskanmu." Saat itulah itu,
terjadi. Sesosok bergegas keluar dari kehampaan. Han Qiansan kembali. Han Qiansan berlumuran darah dan napasnya lesu. Untungnya, pihak Yun Hao mengambil tindakan, yang membuat lelaki tua itu menyerah mengejar dan membunuh Han Qiansan. Jika tidak, dengan keadaan Han Qiansan, kecuali dia menggunakan kekuatan semangat pertempuran, dia pasti akan mati. Dan jika roh perang digunakan, bahkan jika lelaki tua itu terbunuh, semangat perang akan hilang sama sekali. Setelah melihat Han Qiansan, Yun Hao akhirnya lega, dan saat berikutnya, pedang ditebas dan Su Feng terbunuh secara langsung. Tujuannya bukan untuk menggunakan nyawa para jenius Zongzu ini untuk menegosiasikan persyaratan dengan orang-orang tua istana kekaisaran. Dia hanya ingin memaksa benda tua ini untuk menyerah mengejar dan membunuh Han Qiansan, dan kemudian menunggu Han Qiansan kembali, dan akhirnya membunuh benda tua ini bersama-sama. Para sandera semuanya tewas. Kemarahan dan niat membunuh di hati lelaki tua itu langsung kehilangan kendali. Kalian semua harus dimakamkan bersama. Orang tua itu meraung dengan marah, dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, seperti binatang raksasa yang sangat ganas membuka mulutnya yang berdarah, dengan ganas membantai Yun Hao dan mereka. Pertahankan kota kekaisaran, penunggang kuda tua ini akan diserahkan kepadaku. Yun Hao mendengus ringan, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju lelaki tua yang galak itu. Meong mengirimmu pergi ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, kucing liar yang tergeletak di bahu Yun Hao melambaikan cakarnya. Ruang di depan lelaki tua itu beriak dengan lapisan riak spasial yang tidak bisa ditekan, dan tubuh lelaki tua itu menghilang begitu saja dalam sekejap. Dan Yun Hao dan kucing liar itu juga menghilang tanpa jejak. Kucing liar telah dipromosikan menjadi dewasa, dan kemampuannya telah meningkat pesat. Dia tidak hanya mengirim penunggang kuda tua dari alam kaisar, tetapi dia juga membawa kucing liar itu sendiri dan Yun Hao pergi. Han Qiansan, Fatih, Si Feng, Dongfang Xiu, mereka berempat saling melirik. Karena saudara Yun yakin, kita tidak perlu khawatir tentang itu, perang besar pasti akan memicu kejutan yang menakutkan. Mari kita pertahankan kota kekaisaran bersama-sama, dan kita tidak bisa membiarkan kota kekaisaran dihancurkan setelah perang besar, kata Dongfang Xiu. Pada saat itu, mereka berempat segera bubar dan menjaga 4 arah kota kekaisaran. Di antara mereka, Han Qiansan secara alami adalah yang paling penting. Alasan mengapa Yun Hao harus menunggu sampai Han Qiansan kembali sebelum bergerak juga karena hanya Han Qiansan yang benar-benar bisa memblokir badai pertempuran tingkat ini. Kosong. Orang tua 3 kaisar alam yang gila di istana kekaisaran tampak tercengang. Situasi ini terlalu aneh. Kekuatan transfer spasial barusan menyebar kepadanya, dan dia bahkan tidak bisa menahan sama sekali. Saat lelaki tua itu hendak melarikan diri dari kehampaan dan melanjutkan ke kota kekaisaran dinasti Qing Feng, Yun Hao muncul di depannya dengan seekor kucing liar. Ekspresi lelaki tua itu tidak pasti, dan kekuatan spiritualnya tersapu, menyelidiki ke segala arah. Bagaimanapun, Yun Hao berani datang dan memblokirnya dengan seekor kucing. Ada yang tidak beres, dan dia khawatir tentang penipuan. Tetapi setelah beberapa saat, kekuatan spiritual lelaki tua itu menyapu area seluas ratusan mil, dan dia tidak menemukan masalah apapun, dan seringai mengerikan tiba-tiba muncul di wajahnya. Yun Hao, ayolah, orang tua itu meraung dan menamparkan dengan keras. Kucing liar itu berdesir dalam sekejap dan bergegas keluar dari bahu Yun Hao. Tubuh Yun Hao mekar dengan cahaya keemasan yang tak terukur. Tubuh emas abadi. Dia dengan paksa membawa telapak tangan lelaki tua dari alam kaisar ini, dan menebas ki pedang yang tak ada habisnya. Telapak tangan lelaki tua itu menamparkan, menghancurkan potongan-potongan pedang ki, dan bergegas di depan Yun Hao, dan kekuatan telapak tangan menghantam dada Yun Hao secara langsung. Yun Hao terkena telapak tangan, dan tubuhnya melesat ke belakang, dan cahaya keemasan di tubuhnya runtuh. Waktu untuk tubuh emas abadi hampir hilang. Teknik rahasiamu, durasinya terlalu singkat, kamu sudah mati. Orang tua itu tersenyum jahat, dan gerakan membunuh keluar lagi. Tapi saat ini, dalam kehampaan, aura menakutkan yang tak tertandingi tiba-tiba meletus, seolah-olah sesuatu yang tiada taraf dan ganas telah terbangun. Meong. Meong ini adalah meong perdamaian, menggunakan kekerasan untuk melindungi perdamaian. Suara kucing yang sunyi, disertai dengan ledakan aura ganas ini, bergema dalam kehampaan ini. Bab 832, Satu Ledakan Cakar, Petunjuk Baru.
Aura ganas ini terlalu menakutkan, dan penunggang kuda tua di istana kekaisaran ketakutan dalam sekejap. Yun Hao melihat ke kejauhan. Lemak di seluruh tubuh kucing bergetar hebat, semua rambut berdiri seperti jarum baja, dan lapisan aura aneh terus mengembang. Kekuatan hutan belantara, kekuatan unik binatang itu, kekuatan kucing yang sunyi meroket dengan kecepatan yang menakutkan. Orang tua istana kekaisaran menjadi pucat, dan dia tidak berani berpikir untuk membunuh Yun Hao lagi. Jadi dia segera berbalik dan melarikan diri ke kejauhan, melarikan diri untuk hidupnya. Meong, tubuh kucing liar menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya, cakar kucing besar muncul di depan penunggang kuda tua di istana kekaisaran dan menamparnya dengan keras. Ledakan, orang tua di istana kekaisaran tidak bisa membela diri sama sekali, dan tubuhnya langsung diledakkan oleh cakar kucing. Satu cakar, ledakan kaisar alam 3 kali lipat. Pada saat ini, ukuran kucing liar menjadi sangat besar. Mulut kucing itu terbuka. Jiwa lelaki tua di istana kekaisaran ditelan oleh kucing liar dalam sekejap. Kucing liar itu menjilat bibirnya, seolah-olah dia belum memakannya. Dan kemudian kedua matanya yang besar menatap lurus ke arah Yun Hao. Kekuatan menakutkan dari hutan belantara, dengan nafas kehancuran brutal. Kucing liar itu baru saja menghancurkan cakar besar lelaki tua istana kekaisaran, mengangkatnya lagi, dan ketika dia hendak menamparkan Yun Hao mengeluarkan sebungkus ikan kering kecil dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke kejauhan. Wah! Tubuh kucing liar itu tiba-tiba menyusut kembali ke penampilan aslinya, terbang keluar, dan kemudian terbang kembali ke sisi Yun Hao dengan ikan kering di pelukannya. Sambil menggigit ikan kering, dia menatap Yun Hao, "Hei, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dengan penunggang kuda tua itu? Yun Hao, kamu baru saja menggunakan bakat tahap kedewasaan, tetapi kamu masih belum menang, dan kamu dipukuli oleh penunggang kuda tua itu, dan kemudian aku menyelamatkanmu." Kucing liar. Sekelompok omong kosong, Ben Meo sangat kuat, dan dia meledak dengan satu cakar. Yun Hao, tidakkah kamu ingin menipu Ben Meo? Kalau begitu kamu berpura-pura tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Yun Hao dengan kejam mengekspos kucing liar itu. Kucing liar, aku baru saja melambaikan cakarku padamu, tapi Ben Meo tidak melakukannya dengan sengaja. Yun Hao, setelah kamu menjadi gila sekarang, kamu terpengaruh oleh kekuatan hutan belantara? Kucing liar, tidak gila, terlalu jelek, tidak elegan sama sekali, bakat ini disebut Meo Meo Bigger. Yun Hao, kucing liar itu memeluk ikan kering kecil, dan sambil makan, dia berkata, Meo Meong menjadi lebih besar. Bakat ini meledak, dan kekuatan hutan belantara di tubuh Ben Meo seperti letusan gunung berapi, dan Ben Meo ingin meledakkan apa yang dilihatnya, dan berbicara tentang ini, kucing liar itu berhenti. Yun Hao, ada apa? Kucing liar itu memikirkannya dengan serius dan berkata, selain itu, Ben Meo sepertinya merasakan panggilan ketiadaan. Tampaknya ada kekuatan yang menarik Ben Meo. Hampir, Ben Meo pergi, tapi untungnya, Ben Meo berkemauan keras, jaga hatimu. Yun Hao, terima kasih untuk bungkusan ikan kering kecil itu. Wild Chat, jangan katakan itu, jangan klasifikasikan Ben Meo dan Dead Fat sebagai orang bodoh yang rakus. Yun Hao berpikir, bakat, setelah kucing yang sunyi dipromosikan menjadi dewasa ini setara dengan kunci untuk mengembangkan kekuatan yang sunyi di tubuh binatang yang sunyi. Setelah kekuatan hutan belantara dilepaskan, kucing yang ditinggalkan akan memiliki keinginan untuk menghancurkan segalanya. Baru saja, lelaki tua istana kaisar yang membunuh 3 kaisar dari alam kaisar dengan satu pukulan sama sekali bukan batas kucing liar, karena kekuatan kucing liar di tubuh kucing liar masih meledak, dan diperkirakan bahkan kucing liar itu sendiri tidak tahu di mana batas wabah ini. Teori penghancuran binatang itu, sejauh ini, tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi sama sekali tidak berdasar dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun bakat kucing liar itu sangat kuat, Yun Hao memutuskan untuk tidak membiarkan kucing liar berpartisipasi dalam pertempuran nyata sebanyak mungkin di masa depan. Kucing liar sekarang telah menjadi anggota penting dari teman-temannya, dan dia tidak ingin kucing liar itu dirusak oleh kebrutalan kekuatan gurun, dan kemudian menjadi binatang buas yang menghancurkan dunia. Yun Hao lebih suka tidak mengalami ledakan menakutkan dari kucing liar itu, dan juga berharap kucing liar itu akan selalu menjadi kucing gemuk besar yang serakah dan malas. Kucing liar, Yun Hao, katakan sesuatu.
Tentang bakat baru Ben Meo ini, jangan beritahu pria gemuk yang mati tentang mereka. Lagi pula, itu terlalu kuat. Ben Meo khawatir akan menakut-nakuti mereka. Jika mereka takut, Ben Meo tidak akan punya teman. Ketika dia mengatakan ini, kucing liar itu berhenti makan ikan kering kecil, dan matanya yang besar hitam dan cerah seperti permata menatap Yun Hao dengan cahaya penuh harapan. Yun Hao mendengus, mengangguk, dan berkata, "Oke, aku berjanji padamu. Tetapi kamu juga harus berjanji padaku bahwa kamu tidak perlu menggunakan kekuatan hutan belantara di masa depan." Kucing liar. Apakah menurutmu Ben Meo ingin menggunakannya? Anda akan menarik Ben Meo untuk bertarung. Setiap kali Anda bertarung, Andalah yang menarik Ben Meo. HMPH. Yun Hao. Aku tidak akan pernah menarikmu untuk bertarung lagi di masa depan. Kucing liar, apa yang kamu katakan? Jika kamu kembali pada kata-katamu lagi, Ben Meo akan berbicara buruk tentangmu di depan Xia Xuan, Luo Yi, dan Chu Xinyu. Di Kota Kekaisaran Dinasti Qing Feng, Han Qiansan, Fatih, Dongfang Xiu, dan Si Feng semuanya menunggu pertempuran. Begitu akibat dari perang yang mengerikan menyebar, maka mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk memblokir badai, mempertahankan kota kekaisaran, dan melindungi ratusan orang yang tinggal di sini. Saat itu, dalam sekejap, aura menakutkan yang tak tertandingi muncul. Namun, nafas itu menghilang setelah beberapa saat. Badai yang dipicu oleh pertempuran sengit imajiner tidak muncul. Mereka semua menyadari bahwa pertempuran mungkin sudah berakhir. Sesaat kemudian, Yun Hao dan kucing liar itu bergegas keluar dari kehampaan. Hati Han Qiansan akhirnya bisa diletakkan. Hasil pertempuran, tak perlu dikatakan lagi, penunggang kuda tua di istana kekaisaran pasti sudah mati. Saudara Yun, apakah ini begitu cepat? Wajah Dongfang Xiu penuh kejutan. Yang lain juga penasaran. Yun Hao, saya mendapat harta karun di menara sumber kota Tongtian lantai 9 sebelumnya, jadi pertempuran ini relatif mudah. Saya mengerti. Mata kecil pria gemuk itu berputar dan menatap kucing liar itu. Hei, kucing gemuk mati, berat badanmu telah turun. Kucing liar itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Ben Meo tidak seperti orang gemuk mati yang menyerah pada diri mereka sendiri. Pria gendut itu tersenyum. Bahkan jika kamu menurunkan sedikit berat badan, kamu adalah kucing tergemuk yang pernah kulihat. Kamu seperti ini, tidak ada kucing jantan yang akan menyukaimu. Ekor kucing liar berdiri, dan dia dirangsang oleh pria gemuk itu. Mati gemuk, kamu tidak akan pernah bisa menikahi menantu perempuan dalam hidupmu. Pertengkaran antara pria gendut dan kucing liar sudah lama terbiasa. Suasana tiba-tiba menjadi santai. Kembali ke istana, hari sudah benar-benar gelap. Chu Xinyu menunggu Yun Hao kembali, dan secara pribadi menyiapkan anggur dan makanan yang lezat untuk Yun Hao. Malam tanpa tidur. Keesokan paginya, Yun Hao membawa orang-orang dan meninggalkan kota kekaisaran dinasti Qing Feng. Adapun sisi kota kekaisaran Xia besar, jangan khawatir untuk saat ini, berita pembunuhan kemarin telah diblokir. Meskipun tidak mungkin untuk memblokirnya sepenuhnya, istana kekaisaran tidak akan mudah untuk mengetahuinya di sini untuk sementara waktu. Balas dendam istana kekaisaran tidak akan datang dalam waktu singkat. Sekarang, yang paling penting adalah memasuki kota Huiyang, menunggu keturunan Kaisar Iblis Agung muncul, dan kemudian gunakan ini sebagai petunjuk untuk menemukan celah jurang. Bab 833, Penyamaran Siuer. Kota Huiyang, sebuah kota besar di wilayah dinasti Qing Feng, memiliki lebih dari 100.000 orang. Di jalan, kerumunan melonjak dan ramai. Yun Hao dan rombongannya menemukan penginapan untuk ditinggali. Pria gendut itu dan Dongfang Xiu segera keluar untuk berputar. Setengah jam kemudian, keduanya kembali ke penginapan. Aneh, pria gendut itu bergumam dan berkata, masuk akal bahwa keturunan Kaisar Iblis Agung akan datang ke sini setiap 7 hari untuk memakan hati dan hati 99 gadis, dan masalah ini pasti akan membuat keributan besar. Tetapi si Wer dan aku telah bertanya kepada banyak orang, dan tidak ada yang tahu tentang ini sama sekali. Dongfang Xiu, saya menghitung dengan saudara laki-laki gemuk itu, kami menyelinap ke tempat di mana rumah tuan kota menyimpan file pendaftaran rumah tangga, memilih banyak informasi gadis, dan kemudian pergi dari pintu ke pintu untuk memeriksa. Jelas ada informasi tentang file pendaftaran rumah tangga, tetapi keluarga-keluarga itu mengatakan bahwa mereka tidak memiliki anak perempuan sama sekali.
Kami menduga bahwa setiap anggota keluarga yang kehilangan putrinya telah terhapus dari ingatan gadis yang hilang. Si Feng, langsung saja ke rumah Tuan Kota, kendalikan Tuan Kota, dan ketika saatnya tiba, tangkap semuanya. Dongfang, Xiu dan pria gendut itu menghela nafas tak berdaya. Si Feng, pria gemuk, tidak sulit untuk memindahkan penguasa kota secara langsung. Begitu saja, 100 bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari tahu keturunan Kaisar Iblis Besar. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Begitu kita mengejutkan ular itu, maka satu-satunya petunjuk kita akan rusak. Jadi, untuk memastikan bahwa petunjuk ini tidak mengalami kecelakaan, kita tidak boleh melakukannya sampai keturunan Ratu Iblis Agung tidak muncul. Si Feng, oh, Dongfang Xiu, sekarang, kamu harus merencanakan dengan baik dan memikirkan cara. Jika masalah ini tidak melibatkan celah abisal, itu mudah untuk dihadapi. Tapi ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan celah di jurang, dan itu ditakdirkan untuk seluruh proses, dan tidak mungkin ada kesalahan. Pada saat ini, Si Feng, saya punya solusi. Pria gendut dan Dongfang Xiu tidak menyangka Si Feng akan menemukan ide bagus, dan keduanya masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Si Feng, karena penguasa kota-kota Huyang membantu keturunan Kaisar Iblis Besar menangkap gadis-gadis, maka biarkan Si Wer menyamar sebagai seorang gadis dan kemudian ditangkap oleh rumah tuan kota, maka tidak apa-apa. Kalimat ini selesai. Yun Hao terkesan dengan Si Feng. Pria gendut itu menatap Si Feng dengan kaget. Apakah kamu masih telur besi yang aku kenal? Wajah Dongfang Xiu penuh amarah. Tiedan, apa maksudmu? Anda pikir saya terlihat seperti seorang wanita? Kucing liar, jangan katakan itu. Jika kamu seorang wanita, kamu pasti akan menjadi bangunan hijau Oiran. Dongfang Xiu, proposal. Si Feng disetujui dengan suara bulat kecuali Dongfang Xiu. Sekelompok orang segera mulai sibuk. Malam ini, seorang gadis bergaun merah memukau seluruh kota Huyang. Keesokan paginya, pria gemuk itu, Si Feng, kembali ke penginapan tempat Yun Hao tinggal. Si Wer bilang tidak, tapi dia berpura-pura menjadi seorang wanita, tapi dia sangat terlibat. Si Feng menghela nafas. Pria gendut itu mengangguk, berpikir dalam-dalam, dan berkata, ini adalah saudara kita yang baik. Aku hampir ingin meminta kakakku untuk membantuku dan membuatku merasa segar. Mati gemuk, kamu cabul. Kucing liar mengambil kesempatan untuk menyerang pria gemuk itu. Kucing gemuk mati, pria gemuk adalah pria setinggi 7 kaki yang bermartabat, tidak sepengetahuan kamu. Kucing liar, mati gemuk, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak memiliki tinggi 6 kaki. Pria gemuk, Si Feng memandang Yun Hao, saudara Yun, pagi-pagi sekali, Si Wer menghilang, dan kami melihat orang yang melakukannya, dan memang Si Wer yang membawa Si Wer ke rumah tuan kota. Yun Hao mengangguk. Selama keturunan Ratu Iblis Besar tidak muncul, Dongfang Xiu benar-benar aman. Karena, apa yang disiapkan penguasa kota untuk keturunan Ratu Iblis Besar adalah hati seorang gadis yang segar. Selain itu, dengan kekuatan Dongfang Xiu, dengan kekuatan rumah tuan kota, tidak ada ancaman sama sekali bagi Dongfang Xiu. Potongan-potongan, itu telah menembus ke dalam interior musuh. Hanya saja aku harus dianiaya selama beberapa hari. Si Feng menghela nafas. Pria gemuk, kamu tidak terlalu mengenal Si Wer. Dia sekarang adalah wanita cantik dengan gaun merah, dan orang-orang yang dipenjara bersamanya semuanya adalah gadis cantik. Dia mungkin sangat bahagia sekarang. Si Feng, kali ini, kucing liar itu jarang setuju dengan pernyataan pria gendut itu. Di sebelah kamar tamu, Han Qiansan sedang berkultivasi bersila. Napasnya melonjak kencang. Setelah pindah, Yun Hao mengatur formasi untuk melindungi napas. Tetapi dia tidak khawatir terdeteksi. Setelah beberapa saat, aura Han Qiansan menyempit, dan ketika dia membuka matanya, ada cahaya terang di matanya. Pada saat ini, Yun Hao mendorong pintu masuk. Tuan Han seharusnya bisa maju ke alam kaisar, kata Yun Hao. Han Qiansan, ini masih sedikit dekat. Yun Hao menunjuk ke titik yang sama, dan pedang Qi ditembakkan. Tuan Han, cobalah. Han Qiansan meraih Qi pedang Yun Hao. Pedang Qi langsung meleleh ke telapak tangannya. Dalam sekejap, konsepsi artistik yang misterius mengalir langsung ke hati dan semangat Han Qiansan. Ini adalah pemahaman tentang alam kaisar.
Bahkan Yun Hao tidak bisa memaksa orang kuat di alam kaisar untuk keluar, tetapi persepsi kekuatannya dapat membantu orang-orang yang terjebak di depan ambang alam kaisar untuk mengambil langkah terakhir itu dengan cepat. Tanpa menjadi kaisar, Han Qiansan sudah memiliki kekuatan tempur untuk membantai kaisar. Alam kaisar umum itu berat, dan di hadapan Han Qiansan, hanya ada satu cara untuk mati. Dalam pertempuran dengan alam kaisar, Han Qiansan juga dapat menempati keunggulan tertentu. Tetapi ketika dia bertemu dengan musuh tiga dari alam kaisar, akan sulit bagi Han Qiansan untuk menekannya, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Begitu Han Qiansan menjadi seorang kaisar, maka tidak diragukan lagi akan ada kekuatan tempur kuat lainnya. Lin Xiaofeng, yang mewarisi jalur pedang tak bernyawa di Fei, baru saja menjadi seorang kaisar, dan dia mampu menyapu di bawah tingkat kelima alam kaisar, bahkan melawan 6 atau 7 orang kuat dari alam dewa, dia tidak bisa ketinggalan. Prestasi Han Qiansan tidak akan lebih rendah dari Lin Xiaofeng. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap. Pada malam ini, bintang dan bulan dikaburkan oleh awan gelap tebal, dan langit dan bumi benar-benar gelap. Beberapa sosok terbang melintasi langit malam. Yang mulia, kita benar-benar tidak bisa menyelinap keluar lagi di masa depan. Kaisar Iblis Agung telah memerintahkan. Sekarang adalah saat terpenting, tidak boleh ada kesalahan, begitu ada yang menimbulkan masalah. Ini pelanggaran besar. Sebuah klan iblis, suaranya bergetar ketika dia berbicara. Oke, jangan bertele-tele, pangeran ini tahu, ini bukan masalah besar, hati dan hati gadis-gadis itu terlalu lembut dan lezat, ini adalah godaan yang tak tertahankan, dan di tempat yang dipilih pangeran ini, tidak ada orang kuat dari umat manusia. Dan itu melalui pemborosan umat manusia, dan tidak ada risiko terpapar. Yang mulia, aku tidak takut 10.000, aku takut dengan apa yang terjadi. Diam untukku, jangan merusak suasana hati pangeran ini akan meninggalkan beberapa gadis teran nanti, dan menikmatinya untukmu juga, dan tutup mulutku untukku ketika aku kembali, jangan katakan itu, maka tidak ada yang akan tahu. Segera. Keturunan Kaisar Iblis Agung membawa 2 klan iblis ke pegunungan Tandus dan pegunungan di luar kota Huiyang. Setelah beberapa saat, penguasa kota-kota Huiyang muncul, dengan hormat datang ke depan keturunan Ratu Iblis Agung, dan berlutut di tanah, Maha Guru, saya telah menyiapkan 99 gadis untuk Anda, kali ini berbeda dari masa lalu, ada seorang gadis, itu pasti yang terbaik di dunia, itu pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Mendengar ini, hati Ratu Iblis Agung tiba-tiba menjadi panas, dan dia mendesak, cepat, bawakan semuanya padaku. Bab 834, menetapkan tujuan. Dalam kegelapan, 99 gadis diikat dengan kabel besi, dan kemudian ditarik di depan keturunan Ratu Iblis Besar. Gadis berbaju merah di depan langsung membuat hati keturunan Ratu Iblis Besar menjadi sangat panas. Indah, apalagi dalam kecantikannya, ada juga aura yang belum pernah dia rasakan pada seorang wanita manusia. Keturunan Ratu Iblis Besar berjalan dengan penuh semangat di depan gadis berbaju merah, dengan cahaya jahat di matanya, dan berkata, hatimu, makan nanti, kamu yang terbaik, aku tidak akan bosan bermain selama sebulan. Gadis berbaju merah itu mengangkat kepalanya dan menatap Ratu Iblis Agung. Keturunan Ratu Iblis Agung tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tenang. Sangat tenang, tidak ada kepanikan di wajah gadis berbaju merah di depannya. Gadis, oh, Lao Su mengeluarkannya, itu lebih besar dari milikmu. Suara itu, jatuh, ledakan, tubuh gadis bergaun merah tiba-tiba meletus dengan aura biksu alam kesengsaraan. Hah, tebas. Ratu Iblis Agung mengangkat tangannya dan melambai. Pedang yang hancur, kekuatan agung akan membawa Oriental Show terbang. Dongfang Xiu, yang terbang mundur, meraih rantai dengan satu tangan dan melemparkannya, dan gadis-gadis lainnya dibawa terbalik oleh kekuatannya. Saudaraku, terserah kamu, Dongfang Xiu berteriak. Saat berikutnya, wah, 3 sosok muncul di sekitar. Yun Hao, Si Feng, pria gemuk. Adapun kucing liar, dia berbaring tengkurap di garpu pohon besar di sampingnya dan makan ikan kering kecil. Han Qiansan juga datang, tetapi tidak muncul untuk saat ini. Ekspresi keturunan Ratu Iblis Agung langsung menjadi sangat jelek. Sampah. Dengan minuman dingin, keturunan Ratu Iblis Besar membanting telapak tangan, dan telapak tangan itu langsung menembus dada tuan kota Huiyang,
meraih jantung yang masih berdetak dan terengah-engah. Menggigit. Fiuh. Benar saja, itu masih hati dan hati seorang gadis yang enak. Keturunan Ratu Iblis Agung melemparkan hati yang terjepit di tangannya ke tanah, sangat jijik, dan kemudian, tatapan dingin menyapu Yun Hao, pria gemuk itu, Si Feng, dan Dongfang Xiu. Aku bahkan tidak memiliki alam suci, jadi aku berani mengurus urusan pangeran, ini benar-benar terlalu lama, dan aku lelah hidup. Setelah berbicara, keturunan Ratu Iblis Agung tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dingin, menyatu dengan malam, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, lonceng, ledakan tajam meletus. Di depan Yun Hao, pedang muncul dengan aneh. Pedang, ini diblokir oleh pisau di tangan Yun Hao. Yun Hao tidak menggunakan pedang, dia menggunakan pisau. Sosok keturunan Ratu Iblis Agung yang meleleh ke dalam malam juga muncul, dan ada senyum dingin di wajahnya, dan dia berkata, reaksinya sangat cepat. Dalam sekejap, sosok Ratu Iblis besar menghilang ke dalam malam lagi. Yun Hao mendengus dingin, menebas di belakangnya dengan backhand, dan sekali lagi secara akurat menangkap lintasan pedang keturunan Ratu Iblis besar. Keduanya segera terlibat dalam konfrontasi sengit. Sisi lain, Dongfang Xiu, Fat Man, Si Feng, dan mereka bertiga bergabung dan melancarkan serangan ganas terhadap dua iblis yang tersisa. Setengah jam berlalu. Di bawah pengepungan ketiga orang itu, kedua prajurit iblis itu sama-sama terbunuh. Keturunan Ratu Iblis Besar masih bertarung dengan Yun Hao. Melihat bahwa Yun Hao tidak dapat dibunuh dalam waktu singkat, keturunan Ratu Iblis Besar meraung dengan marah, menyapu dengan pedang, memaksa Yun Hao kembali, dan kemudian berbalik dan melarikan diri ke kehampaan. Dia tidak berani bertarung lebih jauh. Bukannya aku takut. Dalam pertarungannya dengan Yun Hao, dia jelas berada di atas angin. Adapun Dongfang Xiu dan mereka bertiga, keturunan Ratu Iblis Besar tidak memperhatikan mereka sama sekali. Alasan mengapa dia melarikan diri adalah karena pergerakan pertempuran ini sangat besar, dan berlangsung untuk sementara waktu, dia tidak berani mengambil risiko. Jika keadaan menjadi semakin besar, memengaruhi rencana klan iblis, dan konsekuensinya tak terbayangkan. Semua ini ada dalam rencana Yun Hao. Dia melangkah ke kehampaan dan mengejarnya. Ketika keturunan Ratu Iblis Besar menemukan Yun Hao mengejarnya, dia segera berteriak dengan marah. Apakah menurutmu pangeran ini benar-benar tidak bisa membunuhmu? Pangeran ini hanya memiliki sesuatu, dia terlalu malas untuk membuang waktu bersamamu, jika kamu mengejarnya lagi, pangeran ini pasti akan membunuhmu. Yun Hao tidak menanggapi, dan mengangkat tangannya untuk menebas ke depan. Keturunan Ratu Iblis Besar meraung, dan Ki Iblis meledak, menghancurkan pedang yang menebas di belakangnya, dan berhenti dengan gigi terkatup. Apakah kamu tidak takut mati? Mata keturunan Ratu Iblis Besar bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Yun Hao, kamu membunuh rekan senegaranya Teran kita, aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya sendiri. Aku harus membunuhmu dan membalaskan dendam rekan senegaranya Teran. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Perang besar pecah lagi. Tetapi setelah beberapa saat, keturunan Ratu Iblis Agung masih tidak bisa membunuh Yun Hao, dan dia menemukan bahwa Yun Hao tampaknya sengaja menunda waktu. Kamu sedang menunggu seseorang. Keturunan Ratu Iblis Besar berteriak dengan marah. Yun Hao, ketika tuanku tiba, kamu akan mati. Keturunan Ratu Iblis Agung tiba-tiba ketakutan. Yun Hao hanya sedikit lebih lemah darinya, tuan pria seperti ini pasti akan bisa membunuhnya. Intinya adalah, ini benar-benar akan menarik pembangkit tenaga listrik teratas umat manusia. Dengan cara ini, mudah untuk mengungkap rencana iblis. Begitu dia memikirkan hal ini, keturunan Ratu Iblis Besar tidak berani bertarung lebih banyak lagi. Jadi mereka langsung membakar sumber kehidupan dan melarikan diri dengan cepat. Kecepatannya melonjak pesat. Tapi dia masih tidak berani kembali ke celah jurang secara langsung, tetapi dengan sengaja mengelilingi beberapa lingkaran besar untuk memastikan tidak ada masalah, dan kemudian kembali ke area di mana retakan jurang itu berada. Dia tersentak. Untungnya, tidak ada bahaya. Kemana kamu? Pada saat ini, suara dingin terdengar. Keturunan Ratu Iblis Agung sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia buru-buru berbalik dan berlutut di tanah. Dia tidak berani menyembunyikan apa yang terjadi malam ini, jadi dia hanya bisa menjelaskannya lagi. Ayah, anak itu tahu bahwa dia salah, dan anak itu tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ayah, yakinlah, orang itu dicampakkan olehku, mereka kebetulan ditemukan melewati kota Huiyang.
Itu seharusnya tidak mengganggu rencana klan iblis kita. Mata Kaisar Iblis Agung bersinar dengan cahaya, dan dia berkata, saya baru saja menerima berita, Yun Hao dari Aula Utama Istana Bela Diri, di dinasti King Feng, senjata macam apa yang digunakan pemuda yang mengejar dan membunuhmu? Pisau, teknik pisaunya sangat rumit dan aneh. Kaisar Iblis Agung, kalau begitu seharusnya bukan Yun Hao, jika itu Yun Hao, kamu tidak bisa melarikan diri kembali dengan hidupmu. Oke, aku tidak akan mengejarmu dalam masalah ini, tapi jika ada waktu berikutnya, bahkan jika kamu adalah keturunanku, aku hanya bisa memberimu hukuman mati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Anak itu tidak akan pernah tertipu lagi. Di penginapan kota Huiyang, Han Qiansan, Fatih, Dongfang Xiu, Si Feng, Wild Chat, ketika mereka melihat Yun Hao kembali, mereka semua langsung menatapnya dengan mata kosong. Saudara Yun, apakah kamu menemukannya? Pria gendut itu bertanya. Yun Hao mengeluarkan peta dan mengetuk salah satu lokasi. Han Qiansan dan yang lainnya terkejut sekaligus. Dongfang Xiu, ini adalah area di mana kami menemukan ada yang tidak beres ketika kami kembali ke dinasti Breeze. Celah, jurang telah ditemukan. Yun Hao, Tuan Han, Anda segera pergi ke kerajaan kuno Xia besar, beritahu orang-orang di aula utama, dan biarkan orang-orang di aula utama melakukan segala kemungkinan untuk membawa semua orang kuat yang dapat dimobilisasi ke dinasti King Feng. Dengan kekuatan Yun Hao saja, mereka tidak bisa mengguncang celah jurang sama sekali. Anda harus mengumpulkan kekuatan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik teratas untuk memiliki kesempatan. Bab 835, Mengganggu Ki Abisal. Yun Hao telah menentukan lokasi spesifik dari celah jurang, dan langkah selanjutnya adalah menunggu bala bantuan tiba. Malam itu, Han Qiansan langsung meluncurkan operasi, pergi ke kerajaan kuno Great Xia, dan bertanggung jawab untuk menghubungi Lin Xiaofeng, dan kemudian menggunakan Lin Xiaofeng untuk memobilisasi orang-orang kuat dari ras Teran Hutan Belantara Timur. Dan orang-orang gemuk semuanya kembali ke kota kekaisaran dinasti King Feng. Yun Hao meninggalkan kota Huiyang sendirian dan menuju ke daerah di mana Abyss Rift berada. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat dia menunggu bala bantuan tiba. Dia harus mengawasi setiap gerakan. Skenario terburuk adalah sebelum bala bantuan tiba, celah jurang telah sepenuhnya distabilkan oleh metode iblis. Jika ini benar-benar terjadi, bahkan jika bala bantuan belum tiba di dinasti King Feng, dia harus mengambil risiko dan menggunakan caranya untuk menunda stabilitas celah jurang. Ketika Yun Hao datang ke sekitar gunung tandus yang sunyi di mana retakan jurang berada, tubuh dan napasnya sepertinya menyatu ke langit dan bumi ini. Bahkan jika seseorang lewat, tidak mungkin menemukan keberadaan Yun Hao. Dia berdiri di sini diam-diam, memperhatikan setiap perubahan di daerah itu. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, di gunung tandus yang mati dan sunyi ini, situasi abnormal tiba-tiba muncul. Gumpalan energi iblis meresap dari tanah. Kemanapun energi iblis lewat, semua tanaman dan pohon layu. Yun Hao, yang tersembunyi dalam kegelapan, diam-diam berkata dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Iblis tidak peduli dengan kebocoran energi iblis lagi. Ini berarti bahwa Abyssal Rift hampir sepenuhnya stabil, yang berarti dia harus melakukan sesuatu. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan sepotong ki iblis dicengkeram olehnya, dan ki iblis menenggelamkan seluruh tubuhnya, dan setelah beberapa saat, pola iblis yang padat muncul di tubuh Yun Hao. Dia menyuntikkan energi iblis ke kulitnya, membentuk lapisan kamuflase, dan kemudian melarikan diri ke tanah, mengikuti arah di mana energi iblis menyembur keluar. Hahaha, jauh di bawah tanah. Sebuah retakan besar ada di persimpangan. Di celah-celah, energi iblis mendidih seperti air panas. Retakan, ini tak terduga, seolah-olah tidak ada ujungnya. Dan di sebelah celah, Kaisar Iblis Agung sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan tertawa, akhirnya hampir selesai, dan paling lama dalam setengah hari, retakan jurang akan benar-benar stabil, dan pada saat itu, ini akan menjadi titik awal penyatuan ras iblis kita di hutan belantara timur. Kaisar Iblis Agung keras, meskipun kami hampir berhasil, kami masih tidak bisa menganggapnya enteng. Kata Kaisar Iblis Agung. Kaisar Iblis Agung Aiden, tidak salah untuk berhati-hati. Tetapi jika kamu terlalu berhati-hati, kamu pengecut, dan itu sudah sampai saat ini, bahkan jika Teran mengetahuinya. Mereka tidak punya waktu untuk mengirim orang kuat untuk membuat masalah.
Kaisar Iblis Agung Louis benar, kita tidak perlu menyembunyikannya dengan hati-hati. Sekarang, saatnya iblis kita menunjukkan kekuatan mereka di hutan belantara timur. Hader, Aiden, Louis, kamu sekarang bekerja denganku untuk sepenuhnya mengaktifkan kekuatan arai iblis, sehingga celah jurang dapat sepenuhnya stabil, dan kemudian menyambut kedatangan Kaisar Iblis bergelar klan iblis kita. Kaisar Iblis Agung yang berbicara jelas merupakan status tertinggi. 3 Kaisar Iblis besar lainnya semuanya segera mengangguk, dan kemudian sesuai dengan pengaturannya, mereka mulai bertindak. Keempat Kaisar Iblis Agung bergabung untuk merangsang dan menyebarkan arai iblis untuk waktu yang lama, membuat energi di jurang ini semakin stabil. Tujuan utama klan iblis untuk menstabilkan celah jurang sebenarnya adalah untuk menyambut Kaisar Iblis berjudul. Sebelum retakan jurang distabilkan, Kaisar Iblis bergelar tidak bisa keluar sama sekali, dan nafas Kaisar Iblis bergelar akan berdampak pada retakan jurang, membuat ki iblis di celah jurang sangat tidak teratur. Sekarang, Yun Hao sudah menyelam di sebelah celah abisal. Retakan jurang ini menyebar setidaknya 100 mil panjang di bawah tanah. Di kedua sisi celah abisal, iblis yang tak terhitung jumlahnya telah ditimbun. Ada banyak iblis, tapi itu juga merupakan penutup terbaik untuk Yun Hao. Dia hanya harus berhati-hati untuk menghindari area klan iblis alam iblis dengan level Kaisar Iblis. Iblis di bawah alam suci tidak bisa menemukan penyamarannya sama sekali. Yun Hao sudah merasakan bahwa itu susunan sihir super di celah jurang ini telah diaktifkan. Setan-setan sedang memberikan sentuhan akhir di atasnya. Ditekan untuk waktu. Dia hanya bisa mempercepat. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras di depan Yun Hao. Sekelompok prajurit iblis yang berpatroli berdiri di depan Yun Hao, yang mempercepat dan ingin memasuki jurang. Bawahan siapa kamu? Siapa yang membawamu mendekati jurang? Mata iblis setajam elang, menatap lurus ke arah Yun Hao. Yun Hao melirik sekelompok iblis di depannya. Di belakang mereka ada jurang. Saat berikutnya, aura tajam-tajam meletus dari tubuh Yun Hao. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pedang yang tak tertandingi. Yun Hao bergegas maju dalam satu langkah, seperti pedang ki yang bersiul dan menembak, langsung memutar iblis yang menghalangi jalan ke kabut darah ini. Tubuh Yun Hao bergegas ke jurang dalam sekejap. Efek domino. Dalam sekejap, di kedua sisi jurang, ada suara peringatan yang sangat tajam. Pada saat berikutnya, klan iblis yang padat bergegas menuju area di mana Yun Hao baru saja meletus. Ada spoiler yang telah menyusup ke jurang, dan cepat pergi dan melapor ke 4 Kaisar Iblis besar. 4 Kaisar Iblis Agung menjalankan arai iblis dengan kekuatan penuh, dan mereka tidak memiliki energi ekstra untuk menangani hal-hal lain. Jangan terlalu khawatir, para prajurit yang terbunuh ini, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang memasuki kesucian, membunuh mereka akan membuat suara besar, yang berarti bahwa orang yang menyelam ke dalam jurang seharusnya paling banyak hanya alam suci. Kekuatan kecil ini menyelam ke dalam jurang, tidak hanya tidak dapat memicu gelombang apapun, tetapi akan segera terkikis oleh energi iblis, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Itu benar, oke, mari kita semua lebih waspada jika ini terjadi lagi. Adapun memasuki celah jurang untuk menemukan keberadaan penyusup, iblis yang hadir tidak memiliki keberanian, dan sekarang adalah saat yang paling kritis. 4 Kaisar Iblis besar mengoperasikan susunan iblis super di celah jurang. Jika mereka bergegas ke jurang untuk menemukan penyusup di celah dengan meriah, menyebabkan fluktuasi yang kuat di dalam celah jurang dan mengganggu pengoperasian arai iblis super, ketika saatnya tiba, keempat Kaisar Iblis besar pasti akan mencabik-cabik mereka. Sekarang, Yun Hao, yang menyelam ke celah jurang, merasakan tekanan besar. Ki iblis yang ada di mana-mana meremas tubuhnya, dan bahkan tubuh suci tingkat rendah Yun Hao sangat tidak nyaman, dan tulangnya berbunyi klik. Jika itu orang lain, saya khawatir kecuali pembudidaya teran tingkat Kaisar Agung, mereka akan aman dan sehat, dan di bawah Kaisar Agung, bahkan jika mereka adalah seorang seniman bela diri di puncak alam Kaisar, tidak butuh waktu lama bagi tubuh mereka untuk runtuh ketika mereka memasuki celah jurang yang telah membuka arai iblis super. Yun Hao menahan ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan tubuhnya, menggertakkan giginya dan terus masuk lebih dalam ke dasar celah jurang. Sesaat kemudian, dia akhirnya menemukan area di mana ki iblis sangat tidak stabil. Yun Hao berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, semua kartu hall-nya sendiri meledak, dan tidak ada gunanya.
Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengambil trik. Gunakan aturan untuk mengganggu keseimbangan celah jurang ini. Saat berikutnya, hati Yun Hao tergerak, dan sebuah kotak perunggu yang ditutupi dengan patina berbintik-bintik melayang di depannya. Di dalam kotak perunggu, sisa jiwa Kaisar Iblis Kematian disegel. Kaisar Iblis Kematian adalah gelarnya Kaisar Iblis. Bahkan jika kekuatan yang tersisa di jiwa yang tersisa tidak lagi kuat, pada dasarnya, itu masih milik level Kaisar Agung. Retakan jurang, sebelum benar-benar stabil, tidak akan memungkinkan Kaisar Iblis tingkat Kaisar Agung muncul di celah. Sejak awal, Yun Hao punya rencana untuk petualangan ini. Gunakan Kaisar Iblis Kematian untuk mengganggu stabilitas Abyss Rift. Bab 836, bagaimana dia keluar? Kotak perunggu, mengambang di depan Yun Hao, memancarkan aura misteri. Tangan Yun Hao disegel, dan dia meninju lagi dan lagi. Segel kotak perunggu dibuka satu demi satu. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian, yang disegel di dalam kotak perunggu, memperhatikan bahwa segel itu telah dibuka, dan segera meraung marah. Brengsek! Ah! Kamu sangat mempermalukan Bendy, suatu hari kamu akan tahu apa artinya tidak bisa bertahan hidup dan mati. Kaisar Iblis Kematian sudah memiliki bayangan psikologis. Akhir-akhir ini, jiwa, sisanya terus-menerus dipadatkan menjadi kristal oleh kekuatan spiritual Yun Hao, yang digunakan untuk menyalakan lampu ajaib pemusnahan. Kaisar Iblis yang bermartabat, keberadaan terkuat di dunia, kini telah menjadi domba gemuk besar, terus-menerus dicukur. Kaisar Iblis Kematian merasa bahwa dia telah sangat dipermalukan. Tapi saat Kaisar Iblis Kematian meraung lagi dan lagi, klik, kotak perunggu, benar-benar terbuka. Jiwa sisa Kaisar Iblis Kematian. Saat berikutnya, jiwa yang tersisa langsung bergegas keluar dari kotak perunggu dan berubah menjadi api iblis. Aura kematian yang kaya, seperti badai dan ombak, menyapu ke segala arah. Hahaha, Bendy akhirnya keluar dari masalah. Ketakutan yang dibawa oleh kematian akan memusnahkan langit dan bumi. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian meraung dengan penuh semangat, dan kemudian mata ilusinya menatap Yun Hao yang melintas ke kejauhan. Bendy keluar dari masalah, kamu. Sial. Ketika kata-kata itu jatuh, hantu jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian menghantam dengan telapak tangan. Tapi saat ini, ledakan, 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 ke segala arah, tiba-tiba ada energi iblis yang tak ada habisnya mengalir dengan gila-gilaan. Bagi iblis, energi iblis adalah energi yang membuat mereka kuat. Tapi energi iblis saat ini adalah kejutan yang disebabkan oleh aturan yang dilanggar. Setiap gumpalan energi iblis sangat kejam. Bahkan iblis sama sekali tidak berani menyerap ki iblis ini. Hantu jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ah! Kaisar Iblis Kematian meraung dengan marah. Dan segera setelah itu, hantu jiwanya yang tersisa sudah kewalahan oleh ki iblis kekerasan yang melonjak dan berjatuhan. Yun Hao ada di area ini, dan tentu saja dia pasti terpengaruh oleh ki iblis yang kejam ini. Kekuatan ki dan darahnya bekerja secara ekstrim dalam sekejap, mekar dengan cahaya yang cemerlang dan luar biasa. Lawan dengan sekuat tenaga. Dan saat ini, 4 Kaisar Iblis Agung yang menginspirasi arai Iblis Super di Abyss Crack semuanya sangat marah. Pada saat kritis ini, keseimbangan di celah jurang benar-benar rusak, dan bahkan arai Iblis Super tidak dapat menekan masalah ini sama sekali. Keempat Kaisar Iblis Besar bergegas menuju area sumber kejutan Ki Iblis yang menakutkan dalam sekejap. Dan saat ini, Yun Hao membawa dampak energi iblis, dan dia sangat tidak nyaman. Hantu jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian berjuang untuk bergegas keluar dari aura iblis yang kejam, ingin melarikan diri. Yun Hao sedang menunggunya. Untuk mengacaukan celah jurang ini adalah tujuannya. Sekarang telah berhasil. Tetapi jika Anda melepaskan Kaisar Iblis Kematian, itu juga akan menjadi bencana bagi umat manusia. Kaisar Iblis Kematian adalah gelara iblis, iblis terkuat di tingkat Kaisar Agung. Beri dia waktu, dan sisa jiwanya akan dapat kembali ke puncak dan membawa malapetaka bagi semua makhluk hidup di alam cakrawala. Jadi, Kaisar Iblis Kematian harus mati. Yun Hao melangkah keluar. Teleport. Dalam sekejap, dia muncul di sebelah sisa jiwa Kaisar Iblis Kematian. Percikan 4 warna, disertai dengan pedang ki yang ditebas oleh Yun Hao, jatuh pada sisa jiwa Kaisar Iblis Kematian. Ledakan. Segel api Taiyan tiba-tiba meledak, dan lautan api yang mengamuk tersapu.
Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian menjadi sedikit lebih ilusi. Bergegas keluar dari lautan api, dia tidak tega melawan Yun Hao sama sekali. Karena, jika dia terus tinggal di celah jurang, dia akan terus menyebabkan kekacauan iblis yang lebih kejam. Jika tidak ada celah jurang yang stabil, itu tidak akan mampu menahan nafas Kaisar Iblis bergelar. Yun Hao berteleportasi lagi, mengejar sisa jiwa Kaisar Iblis Kematian. Sama seperti barusan, pedang Qi terbelah. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian, meskipun dia sangat lemah, tidak menganggap serius Qi pedang Yun Hao, dia tidak memiliki pertahanan, tidak menghindar, hanya kecepatan ledakan kekuatan penuh, ingin meninggalkan celah jurang sesegera mungkin. Seperti yang diketahui semua orang, dalam Qi pedang 10.000 zang itu, ada pedang emas kecil yang tersembunyi. Pola leluhur setengah langkah membunuh dewa. 10.000 Qi pedang zang menebas hantu jiwa sisa Kaisar Iblis Kematian, dan kemudian pedang Qi segera runtuh, hanya menyebabkan sedikit fluktuasi pada hantu jiwa sisa Kaisar Iblis Kematian. Tetapi setelah pedang Qi runtuh, gerakan membunuh Yun Hao yang sebenarnya pecah. Pola leluhur setengah langkah membunuh para dewa, kecepatannya melonjak, dan dengan mendesing, itu menembus sisa hantu jiwa Kaisar Iblis Kematian. Kaisar Iblis Kematian jatuh. Jiwa yang tersisa dimusnahkan inci demi inci. Setelah membunuh sisa jiwa Kaisar Iblis Kematian, sebuah batu besar di hati Yun Hao akhirnya mendarat. Dalam persepsinya, 4 aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekatinya. Jelas, 4 Kaisar Iblis Agung hampir tiba. Hati Yun Hao tergerak, dan gumpalan keinginan memasuki ruang monumen ilahi dan mendarat di segel Kaisar Manusia. Kekuatan manusiawi yang terakumulasi di segel Kaisar Manusia memicu. Diikuti oleh ratusan pedang terbang ditembakkan dari cincin penyimpanannya. Kekuatan kemanusiaan diberkati dalam setiap pedang terbang. Pedang terbang menembak ke segala arah. Dengan warisan kemanusiaan yang telah dia kumpulkan sekarang, dia tidak dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik dari 4 level Kaisar Iblis Besar, dan dia tidak dapat melawan musuh, jadi dia hanya bisa keluar dari masalah dengan sebuah rencana. Kemudian, keempat Kaisar Iblis Agung semuanya tercengang. Bagaimana mungkin? Mengapa begitu banyak teran menyelinap ke dalam jurang? Ratusan. Sial, sekelompok sampah, begitu banyak teran telah menyelinap ke jurang tanpa menyadarinya. Jangan bunuh satu dari mereka, bunuh mereka semua. Keempat Kaisar Iblis Agung tiba-tiba terbelah ke arah yang berbeda untuk membunuh orang-orang yang muncul dalam akal sehat mereka. Orang-orang ini, faktanya, mereka semua adalah pedang terbang Yun Hao. Yun Hao menggunakan kekuatan kemanusiaan untuk mensimulasikan nafas orang yang berbeda. Bahkan jika kekuatan keempat Kaisar Iblis Agung ini sangat kuat, tidak ada cara untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Yun Hao menggunakan kekuatan kemanusiaan, dikombinasikan dengan pedang terbang, untuk menciptakan situasi yang kacau. Dia mengambil kesempatan untuk keluar, bergegas keluar dari celah jurang, menyamar kembali sebagai iblis, dan berbaur ke dalam pasukan iblis yang gelisah. Sesaat kemudian, Yun Hao akan kembali ke tanah. Tiba-tiba, dia berhenti, berbalik, dan melihat lokasi celah jurang di belakangnya. Ikatan dalam kegelapan muncul di hatinya, dan perasaan ikatan ini menjadi semakin kuat. Begitu kuat sehingga hati Yun Hao melahirkan keinginan untuk kembali ke celah jurang. Ini adalah ikatan yang berasal dari sifat kehidupan. Ini adalah semacam ikatan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditinggalkan, dan tidak bisa ditolak. Berdengung. Di dantian Yun Hao, monumen ilahi bergetar. Putri takdir, cepat, tunda lebih lama lagi, keempat Kaisar Iblis Besar akan mengusirmu, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan. Ekspresi Yun Hao sangat serius, dan dia berkata, aku akan senang untuk kembali. Mari cari tahu apa yang membuat saya mengubah keadaan pikiran saya seperti ini. Putri takdir, mungkin iblis telah memengaruhimu melalui beberapa harta sihir misterius, atau beberapa mantra khusus. Cepatlah, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Yun Hao menggertakkan giginya, dengan paksa menekan dorongan di hatinya, dan setelah bergegas keluar dari tanah, dia melarikan diri ke kehampaan lagi. Jauh dari area celah jurang ini, puluhan ribu mil jauhnya, perasaan aneh di hati Yun Hao menghilang saat ini. Ikatan, hilang. Tapi hatinya sakit untuk sementara waktu. Di dalam jurang-jurang, keempat Kaisar Iblis Besar sangat marah sehingga mereka mengikuti nafas umat manusia untuk mengejar dan membunuh.
hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Tidak ada sama sekali, hanya pedang terbang. Keempat kaisar iblis besar bersatu kembali dan hendak mendiskusikan bagaimana memperbaikinya. Tiba-tiba, ekspresi yang sangat ketakutan muncul di wajah salah satu kaisar iblis besar, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat dan menunjuk ke dasar jurang. Dia, mengapa dia keluar? Tiga kaisar iblis besar lainnya buru-buru menoleh. Saat tiga kaisar iblis besar juga gemetar hebat di sekujur tubuh mereka, dan kaki serta kaki mereka menjadi lemah. Dasar jurang dengan energi iblis yang melonjak bergulir. Seorang gadis kecil dengan gaun merah muda terbang keluar. Bab 837, Gadis Kecil Misterius. Gadis kecil dengan gaun merah muda, berusia sekitar 2 atau 3 tahun, memiliki wajah bulat yang kotor, rambutnya berantakan, dan matanya yang besar cerah tapi kosong. Itu adalah seorang gadis kecil, yang melewati celah di jurang dan terbang di depan 4 kaisar iblis besar, yang membuat 4 kaisar iblis besar gemetar gugup, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Adegan itu menjadi sangat menakutkan. Keempat kaisar iblis agung, Anda melihat saya melihat Anda, mereka semua tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka tidak berani berkomunikasi, jadi mereka menemui jalan buntu. Tiba-tiba, sebelumnya, keturunan Ratu Iblis Besar yang pergi ke kota Huyang untuk mencari hati dan hati gadis itu untuk dimakan, bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Ayah! Dia baru saja berbicara. Gadis kecil dengan gaun merah muda itu menoleh. Apakah kamu melihat ayahku mencium ibuku? Gadis kecil itu bertanya. Suaranya renyah dan halus. Keturunan Ratu Iblis Besar langsung tercengang. Bagaimana situasinya? Kemudian, dia tanpa sadar berkata, dari mana gadis kecil Teran itu berasal? Apa hubungannya ayah dan ibumu denganku? Wajah bulat dan kotor gadis kecil itu, tiba-tiba menunjukkan rasa kehilangan yang tebal, dan kemudian sebuah jari dengan lembut disentuh ke arah keturunan Ratu Iblis Besar. Tidak ada fluktuasi kekuatan. Keturunan Ratu Iblis Besar, menghilang secara langsung. Jejak kehidupan, benar-benar terhapus, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Keempat kaisar iblis agung melihat pemandangan ini, dan keringat dingin keluar di sekujur tubuh mereka, bahkan kaisar iblis agung yang telah terbunuh tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat berikutnya, jingle bell. Suara lonceng yang renyah datang dari bagian terdalam dari celah jurang. Gadis kecil itu mendengar bel, lalu berbalik dan melayang ke dasar jurang. Setelah gadis kecil itu menghilang beberapa saat, keempat kaisar iblis agung akhirnya menghela nafas lega, seolah-olah mereka baru saja ditangkap dari air. Mungkinkah kekuatannya yang menyebabkan keseimbangan Abyss Rift terganggu? Seharusnya. Bukankah dia telah disegel selama ini? Bagaimana Anda bangun? Divei dari Istana Bela Diri baru-baru ini mendapatkan pedang entah dari mana. Kekuatan tempurnya telah melonjak pesat. Beberapa hari yang lalu, Divei membunuh tempat di mana gadis kecil ini disegel. Saya tidak tahu bagaimana dia biasa membangunkan gadis kecil ini. Jika bukan karena Kaisar Iblis yang mengerikan dan Kaisar Iblis pemakan darah yang memaksa Divei kembali, Divei hampir akan membawa gadis kecil ini pergi. Lonceng itu barusan, mungkinkah itu lonceng keinginan surgawi dari Kaisar Iblis keinginan? Pasti. Dari mana asal-usul gadis kecil ini? Divei, kepala aula Istana Bela Diri, bahkan tidak menginginkan hidupnya untuk gadis kecil ini. Jangan terlalu banyak bertanya. Asal-usul gadis kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ketahui. Yang perlu kita tangani sekarang adalah memperbaikinya dengan cepat, sehingga retakan jurang dapat distabilkan lagi sesegera mungkin. Sisi lain, setelah meninggalkan celah jurang, Yun Hao masih memiliki rasa sakit yang menusuk hati. Seolah-olah Anda kehilangan sesuatu yang tak tertandingi penting dalam hidup Anda. Apakah itu benar-benar semacam seni rahasia klan iblis atau harta sihir? Yun Hao tidak bisa memastikan. Begitu dia mengingat perasaan yang baru saja dia miliki, dia masih ingin memasuki celah jurang lagi, dan kemudian memasuki jurang. Dumbo, apakah Anda ada hubungannya dengan itu? Apakah itu sebabnya kamu pergi ke jurang? Sebelum kamu memasuki jurang, apa yang Qinglan katakan padamu? Pikiran. Yun Hao sangat kacau. Situasi ini sangat jarang baginya. Pikiran itu seperti berantakan. Putri Takdir sangat yakin bahwa ini adalah sarana klan iblis, dan berkata, tampaknya klan iblis memiliki kekuatan yang sangat aneh, dan bahkan mentalitas Anda telah terganggu dengan sangat parah. Jika Anda adalah orang lain, konsekuensinya akan lebih serius. Siapa? Yun Hao.
Dalam kehidupan sebelumnya, generasi Kaisar Pedang, pahlawan manusia yang mengayunkan pedangnya ke langit dan menebas para dewa. Dalam kehidupan ini, Kaisar umat manusia, yang melanjutkan kehidupan sebelumnya dan memimpin kelahiran umat manusia. Keadaan pikiran dan tekadnya tak tertandingi. Dengan kata lain, jika Anda seorang kaisar yang hebat, jika Anda terganggu oleh kekuatan aneh ras iblis, Anda mungkin. Ini akan secara langsung menghancurkan keadaan pikiran dan kehendak seorang kaisar. Memikirkan hal ini, Putri Takdir sangat khawatir. Metode iblis terlalu kuat. Yun Hao, kamu harus menyesuaikan diri sesegera mungkin, dan kemudian kamu harus memikirkan cara untuk menahan kekuatan aneh ras iblis. Jika tidak, bahaya tersembunyi yang sangat besar ini pasti akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi umat manusia. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Sekarang, retakan jurang ini baru saja dilanggar aturan ini, keseimbangannya dalam kekacauan, tidak mungkin untuk stabil dalam waktu singkat, dan Yun Hao tidak perlu lagi mengawasinya. Dia telah mengulur waktu untuk Teran. Jadi, Yun Hao langsung kembali ke kota kekaisaran dinasti Qing Feng dan menunggu kedatangan bala bantuan dari semua lapisan masyarakat. Kembali ke kota kekaisaran. Kilatan kejutan melintas di mata Yun Hao, dan kemudian sosoknya melintas dan muncul di halaman belakang di istana. Gu Tong, penguasa menara-menara sumber, dan Lin Xiaofeng dari istana bela diri, benar-benar telah tiba. Kaisar Pedang, Paman. Gu Tong dan Lin Xiaofeng membungkukkan tangan ke arah Yun Hao. Bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat? Yun Hao bertanya. Masuk akal bahwa Han Qiansan pergi untuk memberitahu Lin Xiaofeng, tidak secepat itu. Dan Gu Tong, yang telah tinggal di kota Tongtian, bahkan lebih tidak mungkin muncul di sini. Gu Tong, kembali ke Kaisar Pedang, saya menerima pesan dari Kaisar Pedang Qing Tian, dan Kaisar Pedang Qing Tian mengatakan bahwa petunjuk untuk retakan jurang telah ditemukan di sini, dan meminta saya untuk bergegas, jadi saya datang. Lin Xiaofeng, penguasa menara kuno berangkat bersama saya dari kerajaan kuno Xia besar dan datang ke dinasti Qing Feng untuk menemukan Paman Xi, dan kami kebetulan bertemu Han Qiansan di tengah jalan, dan kami mengetahui bahwa Paman Xi telah sepenuhnya menentukan lokasi retakan jurang. Jadi, Master Menara Kuno dan saya masing-masing menyerahkan token kepada Han Qiansan, dan meminta Han Qiansan untuk memobilisasi pasukan Istana Bela Diri dan para biksu dari Menara Sumber, dan kami bergegas ke sini secepat mungkin. Saya mengerti. Yun Hao mengangguk dan berkata, masalah celah jurang, seharusnya ada sekitar 10 hari tersisa untuk kita persiapkan. 10 hari. Lin Xiaofeng merenung sejenak, dan kemudian berkata, dalam hal ini, jika Anda punya waktu, kekuatan Aula Bela Diri dan Menara Sumber dapat diburu-buru. Adapun sisi Aliansi Surga Timur, tidak pasti. Pasukan Aliansi Surga Timur telah dihitung oleh klan iblis lagi, dan telah jatuh ke rawa. Di mata Yun Hao, cahaya dingin melintas. Gu Tong, anggota Aliansi Surgawi Timur terlalu rumit, ada banyak eyeliner dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan ada kemungkinan besar bahwa orang-orang dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur berada di belakang layar, membocorkan berbagai petunjuk Aliansi Surgawi Timur ke klan iblis. Sekelompok remah-remah ini, Lin Xiaofeng memarahi dengan marah. Istana Kekaisaran, yang memimpin Tanah Suci Kuartet, tampaknya berurusan dengan iblis di hutan belantara timur, tetapi mereka sebenarnya hanya membuat pertunjukan. Tujuan mereka adalah membiarkan 3 kekuatan Wudian, Yuanta, dan Aliansi Surgawi Timur bergegas ke garis depan, dan bertarung dengan iblis untuk mengalahkan kedua belah pihak, dan kemudian mereka akan datang untuk menuai keuntungan dari nelayan. Anda tidak hanya dapat menikmati reputasi membersihkan iblis, juga gunakan iblis untuk memberantas perlawanan ambisi mereka untuk menyebar di hutan belantara timur. Rencana untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu terlepas dari kepentingan Teran. Tidak tahu malu sampai ekstrim. Saat itulah itu terjadi. Ledakan. Di langit di atas kota kekaisaran Qing Feng, tiba-tiba terdengar raungan dan ledakan. Aura yang kuat menghancurkan ruang dan turun. Di sini, berlumuran darah para tetua istana kekaisaran saya dan Tian Jiao, maka gunakan nyawa semua orang di sini untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa istana kekaisaran kami. Minuman dingin terdengar. Orang-orang di istana kekaisaran datang untuk membalas dendam dan menyelesaikan akun. Bab 838, Tanggapan Klan Iblis. Di lemari besi surga yang hancur, aura yang kuat meletus dengan tidak bermoral.
Dua tetua tingkat alam kaisar datang ke istana kekaisaran, serta sekelompok prajurit elit yang terlatih, dan aura pembantaian luar biasa. Seluruh kota kekaisaran dinasti Qing Feng diliputi oleh niat membunuh. Banyak orang memiliki perasaan yang sangat kecil di hati mereka, merasa seolah-olah mereka bahkan tidak sebaik gumpalan debu antara langit dan bumi. Saat itulah itu terjadi. Sebuah pedang nyaring meraung. Sosok Yun Hao muncul di udara. Yun Hao keluar. Kakak laki-laki Yun Hao telah keluar untuk melindungi kita lagi. Kalahkan orang-orang jahat ini. Saudara Yun Hao, ayolah. Di kota kekaisaran, ada sejumlah besar teriakan, dan banyak anak berteriak dengan sekuat tenaga dengan kepala dimiringkan. Pada saat ini, Yun Hao dengan jelas merasakan kekuatan kemanusiaan. Kekuatan umat manusia yang tak terlihat, setelah bergabung ke dalam segel kaisar manusia, berubah menjadi kekuatan emas yang nyata dan kualitatif. Di beberapa daerah khusus di hutan belantara timur, nama Yun Hao akan menjadi kepercayaan di hati orang-orang. Yun Hao, kamu membunuh orang-orang di istana kekaisaran kita, buktinya meyakinkan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Seorang tetua istana kekaisaran berteriak dengan marah. Yun Hao memandang sekelompok orang di istana kekaisaran, ekspresinya dingin, dan berkata, saya hanya ingin tahu, jika saya membunuh orang-orang di istana kekaisaran dapat menyelesaikan akun dengan saya. Mengapa? Tapi Anda masih ingin membantai kota? Kota kekaisaran ini memiliki ratusan ribu orang, dan mereka tidak memiliki keluhan dengan istana kekaisaran Anda. Para tetua istana kekaisaran mencibir, karena kamu pantas mati. Adapun orang-orang di sini, sekelompok semut, hidup atau mati mereka tidak ada artinya. Jika istana kekaisaran kita ingin membunuh mereka, bunuh mereka. Wajah Yun Hao tampak memiliki lapisan es. Dan kalian, kamu bisa mati. Jangan malu, hari ini tahun depan akan menjadi hari pengorbananmu. Yun Hao, kamu pergi dan mati. Tetua istana kekaisaran lainnya berteriak keras, dan tiba-tiba meledak ke arah Yun Hao, menamparkan dengan telapak tangan, menggulung dili, dan amarahnya tidak terbatas. Tembakan adalah gerakan yang mematikan. Saya tidak berencana untuk memberi Yun Hao kesempatan sama sekali. Saya ingin membunuh Yun Hao dengan satu pukulan. Orang-orang di istana kekaisaran, tidak ada yang tersisa. Bunuh. Yun Hao berteriak. Saat berikutnya, aura pedang melesat keluar dari dalam istana. Kendo tak bernyawa. Tanpa kekuatan pedang Qi, ia dengan mudah merobek telapak tangan yang menyerang Yun Hao. Penatua istana kekaisaran yang bergerak tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tubuhnya segera mundur ke belakang. Lin Xiaofeng membunuh, melambangkan jalur pedang tak bernyawa dari pembunuhan ekstrim, mekar dengan cahaya pedang yang mengerikan. Pembantaian kota, tetua istana kekaisaran, lainnya melambaikan tangannya dengan kasar dan memberi perintah. Para prajurit di belakangnya menukik ke arah kota kekaisaran. Penatua istana kekaisaran yang memberi perintah sedang bersiap untuk membunuh Yun Hao. Tapi saat ini, sebuah desahan terdengar. Orang-orang di istana kekaisaran, sungguh sial. Saat berikutnya, nafas abu-abu, seperti gelombang yang mengamuk, menyapu keluar dari istana. Kekuatan yang terlarang. Prajurit elit yang dibudidayakan oleh istana kekaisaran belum bergegas ke kota kekaisaran, dan tubuh mereka tersapu oleh kekuatan abu-abu. Erosi terlarang, dalam sekejap, tubuh semua prajurit istana kekaisaran semuanya membusuk dalam daging dan dimusnahkan dalam sekejap mata. Melihat ini, para tetua istana kekaisaran bergegas menuju sosok Yun Hao dan buru-buru berhenti, ingin berbalik dan melarikan diri ke kehampaan untuk melarikan diri. Kekuatan terlarang dari kabut abu-abu mengembun menjadi telapak tangan besar, dan itu dengan ganas menyelidiki kehampaan, menarik keluar penatua istana kekaisaran yang ingin melarikan diri untuk hidupnya. Kuno, Gutong kamu benar-benar di sini. Penatua istana kekaisaran, yang terkikis oleh kekuatan terlarang, penuh dengan rasa sakit, dan pada saat yang sama, hatinya sangat terkejut. Mereka tidak pernah memikirkannya. Tidak hanya Lin Xiaofeng dari istana bela diri yang datang ke dinasti Qing Feng. Bahkan menara sumber Gutong, yang telah tinggal di kota Tongtian, datang. Gutong memandang Yun Hao. Yun Hao, bunuh saja. Gutong mengangguk, dan dengan pikiran, kekuatan yang mencubit sidik jari terlarang dari penatua istana kekaisaran meletus lagi, langsung menghancurkan tetua istana kekaisaran ini. Sisi lain,
Lin Xiaofeng juga akhirnya membunuh tetua lain dari istana kekaisaran. Mereka bertiga langsung kembali ke istana. Yun Hao melanjutkan topik yang ingin dia katakan barusan, tetapi terganggu oleh kemunculan seseorang dari istana kekaisaran. Penguasa menara kuno, Kaisar Pedang Qing Tian telah memberitahumu untuk datang. Mengapa dia tidak datang sendiri? Luo Qing Tian juga sangat mementingkan masalah retakan jurang. Terakhir kali, Yun Hao meminta Luo Yiyi untuk menghubungi Luo Qing Tian, tetapi dia tidak dapat menghubungi, jadi Luo Yiyi hanya bisa meninggalkan pesan kepada Luo Qing Tian melalui harta rahasia itu. Dan Luo Qing Tian menerima berita itu, tetapi dia masih tidak datang sendiri. Gu Tong, yang Tianhua hendak memasuki hutan belantara timur secara langsung, tetapi Kaisar Pedang Qing Tian menghentikannya. Saya mengerti. Gu Tong melanjutkan, terakhir kali, Kaisar Pedang Qing Tian memotong jalan istana surgawi untuk turun ke alam cakrawala, dan Dewa Alien dari Istana Surgawi sangat marah dan memberi Yang Tianhua senjata ilahi yang nyata. Yang Tianhua memegang senjata ilahi di tangannya, kekuatan tempurnya melonjak, dan dia berani, dia tidak takut dengan penghalang Kaisar Pedang Qing Tian, dan dia harus memasuki hutan belantara timur, jadi Kaisar Pedang Qing Tian dan Yang Tianhua telah bertarung, dan untuk sementara, keduanya tidak dapat dibedakan. Ketika Kaisar Pedang Qing Tian memberitahu saya untuk datang pada saat itu, dia hanya menggunakan klon tubuhnya, dia harus menatap Yang Tianhua, dan dia tidak bisa pergi sama sekali. Di mata Kaisar Pedang Qing Tian, retakan jurang tentu saja merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan. Tetapi Yang Tianhua, tumor, lebih dijaga daripada retakan jurang. Yun Hao mengangguk. Memang, jika Yang Tianhua, yang memegang senjata ilahi, diizinkan memasuki hutan belantara timur, itu akan lebih serius daripada masalah yang disebabkan oleh ras iblis. Yun Hao berpikir, tanpa Luo Qing Tian datang, jika Anda ingin berurusan dengan celah jurang ini, kesulitannya juga meningkat secara dramatis. Meskipun Gu Tong memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar Agung, kekhasan Master Sumber telah menyebabkan Gu Tong memainkan peran yang jauh lebih sedikit daripada Kaisar Agung sejati dalam menghadapi celah jurang. Dalam hal mematikan, Gu Tong pecah dengan kekuatan terlarang, yang tidak lebih lemah dari Kaisar Agung. Tetapi dalam hal kekuatan penghancur, itu jauh lebih buruk. Tujuan utama kali ini adalah untuk menghancurkan celah jurang dan menutup celah jurang. Celah abisal. Laporkan. Cerahkan Kaisar Iblis Agung. Dinasti Qing Feng memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar Agung. Seorang pengintai iblis, tampak bingung. Dalam sekejap, keempat Kaisar Iblis besar semuanya berkumpul bersama dalam sekejap. Jelaslah. Salah satu Kaisar Iblis besar minum dengan dingin. Ini cukup serius. Ras manusia dengan kekuatan tempur tingkat Kaisar yang hebat sudah mampu secara serius mengancam pengaturan mereka. Ini adalah Master Sumber, menara sumber dari kota Tongtian hutan belantara timur, disebut Gu Tong. Gu Tong, penguasa menara-menara sumber, juga ada di sini. Sepertinya informasi retakan jurang pasti telah bocor. Untungnya, itu bukan Kaisar sejati. Menurut berita yang diterima, Luo Qing Tian diseret kembali, dan dia tidak bisa datang, jadi kita tidak perlu terlalu panik. Ada juga kabar baik, klan iblis kita, ada puncak Kaisar Iblis Agung yang akan mendapatkan gelar, dia akan keluar melalui celah jurang sebelum dia mendapatkan gelar, dan kemudian menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Mendengar berita ini, 3 Kaisar Iblis besar lainnya langsung bersemangat. Dalam hal ini, di pihak mereka, akan segera ada Kaisar Iblis bergelar yang bertanggung jawab. Bahkan jika bagian kuno umat manusia datang, mereka memiliki orang terkuat di tingkat Kaisar untuk dihadapi. Bab 839, Darurat. Kedatangan Gu Tong, meskipun tidak dapat menghancurkan celah jurang, masih memiliki arti yang besar. Setidaknya pihak Yun Hao tidak bisa lagi begitu pasif. Sebelumnya, untuk menunda waktu, Yun Hao secara pasif memasuki celah jurang untuk mengambil risiko. Sekarang, saatnya mengambil inisiatif. Depan, Yun Hao, Gu Tong, dan Lin Xiaofeng tiba di area tempat retakan jurang berada. Iblis sudah tahu bahwa celah jurang terungkap, jadi mereka tidak lagi repot-repot menutupi energi iblis. Pegunungan tandus, ini sudah dipenuhi dengan aura iblis yang kaya. Lin Xiaofeng mendengus ringan, dan kekuatan pedang tak bernyawa Dao meledak, dan pedang Qi yang menakjubkan merobek Qi iblis dan menghancurkan tanah. Retakan di jurang, langsung terbuka. Prajurit iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Yun Hao. Segera setelah itu, Gu Tong yang bergerak.
Kekuatan terlarang yang berwarna-warni tampaknya telah berubah menjadi lautan cahaya yang cemerlang dan tersapu. Di mana terlarang berlalu, para prajurit iblis tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan mereka mati dengan segala macam cara yang aneh. Ledakan. Tiba-tiba, di celah jurang, ledakan besar meletus, dan cahaya iblis yang menakutkan menghantam Gutong. Gutong mencubit segel sumber dengan tangannya, menamparnya dengan satu telapak tangan, dan kekuatan terlarang melonjak, bertabrakan dengan cahaya sihir yang kuat. Cahaya ajaib terkorosi oleh tabu dan meleleh dalam sekejap. Segera setelah itu, dua kaisar iblis besar bergegas keluar dari celah jurang. Kaisar iblis agung keras, orang bernama Lin Xiaofeng di istana bela diri ini akan diserahkan kepadamu. Kaisar iblis agung Louis, kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengan guru surgawi sumber ini. Kedua kaisar iblis agung segera memiliki pembagian kerja yang jelas. Sosok Kaisar Iblis Besar Harder menjarah Lin Xiaofeng, dan Kaisar Iblis Agung Louis berinisiatif untuk menyerang Gutong. Sidik jari Gutong diketik lagi, dan potongan-potongan nafas terlarang meletus. Tubuh Kaisar Iblis Agung Louis langsung ditutupi dengan lapisan baju perang hitam pekat, dan permukaan baju perang diukir dengan rune padat, memancarkan kekuatan tertinggi. Ini adalah baju besi Kaisar Super. Awalnya, sebagai Kaisar Iblis Agung dari klan Iblis, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memakai baju perang tingkat ini. Tapi kali ini, keempat Kaisar Iblis Agung ditugaskan dengan tugas yang sangat penting, dan mereka semua telah memperoleh harta karun jurang. Kaisar Iblis Agung Louis, justru karena baju besi kekaisaran yang sangat defensif sehingga dia berani mengambil alih masalah pertempuran melawan Gutong. Armor Kaisar Super, terisolasi dari erosi ki terlarang. Kaisar Iblis Agung Louis bergegas tepat di depan Gutong dengan kekuatan aneh dari tabu, meraung dengan marah, dan gerakan membunuh meledak, dan sebuah pukulan menghantam dada Gutong. Ekspresi Gutong dingin, dan dia menyerang dengan kuat, dan teknik sumbernya ada di tangannya, berubah dalam berbagai cara, menunjukkan cara penggunaan yang halus. Meskipun dia tidak dapat menembus perlindungan baju besi Kaisar Super pada Kaisar Iblis Besar Louis, tetapi itu benar-benar menekan Kaisar Iblis Agung Louis untuk bertarung, dan terus-menerus melepaskan kekuatan terlarang untuk bergegas ke celah jurang untuk membunuh prajurit elit ras iblis. Dan Kaisar Iblis Agung yang bertarung dengan Lin Xiaofeng, memegang pisau ajaib di tangannya, setiap gerakan dan gaya, cukup mendominasi, Lin Xiaofeng jatuh ke dalam kerugian, dan hanya bisa mengandalkan niat yang menentukan dari pedang tak bernyawa untuk bertahan. Karena kekuatan terlarang Gutong, itu terus tumpah ke segala arah, menyebabkan situasi di dunia ini menjadi sangat kacau. Yun Hao sekali lagi memanfaatkan kekacauan, menyamar sebagai iblis, dan menyelinap ke celah jurang. Terakhir kali, ikatan semacam itu dalam kegelapan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Dia selalu merasa bahwa itu tidak mungkin semacam harta sihir atau seni rahasia ras iblis, dan dia ingin mencari tahu, di dalam jurang-jurang. Ketika Yun Hao masuk lagi, perasaan terikat tidak muncul lagi. Dengan kekuatan kemanusiaan, dia memanfaatkan sekumpulan pedang terbang, dan dalam sekejap, tampaknya ratusan orang muncul di celah-celah jurang. Dalam persepsinya, kekuatan yang kuat meletus di dalam celah jurang, menghancurkan pedang terbangnya satu persatu, tetapi itu tidak terjadi seperti kemarin. Kamu ingin masuk lebih dalam? Suara Putri Takdir terdengar, dan dia berkata, ada banyak keberuntungan untuk dapat ditarik dengan aman darimu kemarin. Kamu melakukan hal yang sangat berisiko. Yun Hao, saya selalu merasa bahwa situasi kemarin sangat penting bagi saya, dan tidak peduli seberapa berisikonya, itu sepadan. Bagian terdalam dari celah abisal. Dua kaisar iblis besar yang tidak keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran tinggal di sini dengan antisipasi dalam ekspresi mereka. Saat itulah itu terjadi. Dalam aura iblis yang melonjak di depan mereka, iblis wanita tiba-tiba muncul. Setan wanita, ini sangat kekar, dengan garis otot menonjol di sekujur tubuhnya, bahkan di kepalanya. Kedua kaisar iblis besar berdiri di depan klan iblis wanita ini, seperti dua domba kecil. Aiden, Sting, kenapa kalian berdua ada di sini? Bagaimana dengan Louis dan Harder? Klan iblis, wanita melirik dua kaisar iblis besar di depannya, dan tampaknya sedikit tidak puas karena hanya mereka berdua yang datang untuk menyambutnya. Lisa, Harder, dan Louis. Di luar Abyssal Rift, Harder memulai. Jangan menunggu dia selesai. Kaisar Iblis Agung wanita bernama Lisa tiba-tiba mendengus dingin,
dan satu lengan tiba-tiba terulur, langsung mencekik leher Kaisar Iblis besar keras. Bicaralah di depanku dan perhatikan siapa kamu. Iblis Lisa minum dengan dingin. Kaisar Iblis Agung Sting di samping buru-buru berkata, Kaisar Iblis Lisa dari alam yang mulia, Harder tidak bermaksud menyinggung perasaan, dan saya meminta Kaisar Iblis Lisa untuk menenangkan amarahnya. Lisa mendengus dingin, menjentikkan lengannya, dan melemparkan Kaisar Iblis besar Harder keluar. Menyengat, gelarku telah disusun, dan itu didasarkan pada tirani. Jika kamu berani memanggilku dengan namaku lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kaisar Iblis Agung buru-buru membungkuk dan membungkuk, menyengat, lihat Kaisar Iblis yang tirani. Kaisar Iblis Agung keras, yang baru saja dilemparkan ke samping, terbang kembali, dan seperti Kaisar Iblis Agung menyengat, dia dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Iblis yang tirani. Hah! Tiba-tiba, Kaisar Iblis tirani mendengus dingin. Bagaimana bisa ada begitu banyak nafas teran yang menyelinap ke celah-celah jurang? Suara itu jatuh. Sosok Kaisar Iblis tirani melintas dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika Kaisar Iblis tirani menghancurkan pedang terbang yang mengandung aura manusiawi, Yun Hao, yang akan berhasil menyelinap ke dasar celah jurang, tiba-tiba merasakan bahayanya. Sungguh nafas yang kuat. Ini adalah iblis yang akan dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis. Saat berikutnya, Yun Hao langsung mengendalikan berkah kekuatan kemanusiaan di tubuhnya, dan meledak dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju puncak celah jurang. Dia hendak menyelam ke dasar celah jurang, dan dia tidak lagi merasakan ikatan yang muncul kemarin. Tetapi dia secara tidak sengaja menemukan kartu hall lain dari ras iblis. Abyssal Rift tidak tenang secepat itu. Tetapi setan menanggapi. Klan iblis langsung mengirim seorang pria kuat yang sangat dekat dengan Kaisar Iblis bergelar, dan ingin orang ini dipromosikan menjadi Kaisar Agung di dunia hutan belantara timur dan mencapai Kaisar Iblis berjudul. Yun Hao menggunakan kemanusiaan untuk menambahkan tubuhnya, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia bergegas keluar dari celah jurang dalam sekejap. Dan Kaisar Iblis tirani tidak mengusirnya. Dia belum bisa muncul. Dia perlu secara diam-diam mempromosikan Kaisar di hutan belantara timur. Sebelum dia dipromosikan, jika dia terungkap, jika dia ditemukan oleh Teran, dia akan datang untuk menghentikannya menerobos. Itu masalah besar. Luar. Gutong merasakan jejak teknik asal Yun Hao, dan tidak lagi bertarung dengan Kaisar Iblis Agung Louis. Tubuhnya berkedip, bergegas ke sisi Lin Xiaofeng, dan menerbangkan Kaisar Iblis besar Harder dengan kekuatan yang dilarang, dan kemudian dievakuasi dengan Lin Xiaofeng. 1/4 jam kemudian, Yun Hao bergabung dengan Gutong dan Lin Xiaofeng dalam kehampaan. Klan Iblis akan memiliki Kaisar Iblis bergelar muncul di medan perang ini. Yun Hao tidak berputar di tikungan, dan langsung melemparkan berita seperti bom seperti itu. Bab 840, Jiang Chen datang untuk bertarung. Klan Iblis akan memiliki Kaisar Iblis bergelar duduk di sini, dan ketika mereka mendengar berita itu, ekspresi Gutong dan Lin Xiaofeng jelas jauh lebih serius. Ini semakin buruk dan lebih buruk. Jika Gutong tidak mengolah klon sumber yang diberikan oleh Yun Hao sebelum dia diganti, dia akan bisa bertarung sampai mati Kaisar Iblis bergelar. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan ratusan kekuatan terlarang untuk membunuh Tuan Suci Hutan Belantara Timur tingkat Kaisar Agung. Tapi sekarang, kekuatan terlarang di tubuh Gutong telah tersebar melalui klon sumber, dan dia telah kehilangan kartu hall-nya yang putus asa. Dengan kondisinya saat ini, akan melawan Kaisar Iblis bergelar dapat menjaga keseimbangan kekuatan dalam waktu singkat, tetapi konsumsi kekuatan terlarang sangat cepat, dan Ki Iblis Kaisar Iblis bergelar hampir setara dengan vitalitas Yun Hao yang tak terukur. Gutong tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Iblis seharusnya tidak tahu bahwa aku telah menemukan rahasia mereka. Orang dari Iblis itu, jika dia ingin dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis, dia pasti akan menjauh dari celah jurang. Karena, ketika dia dipromosikan, aura yang disebabkan olehnya akan menyebabkan stabilitas retakan jurang menjadi semakin buruk, dan kesempatan kita saat ini adalah menghancurkannya sebelum dia dipromosikan menjadi Kaisar Iblis gelar. Ketika Yun Hao mengatakan ini, dia sudah memiliki rencana khusus di benaknya, dan kemudian melanjutkan, kita harus memastikan satu hal, dan itu adalah membuat klan Iblis tidak mungkin melindungi pria yang akan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis gelar. Oleh karena itu, di lain waktu, kita harus terus menyerang celah jurang, dan gerakannya semakin keras,
setidaknya untuk membuat iblis merasa bahwa kita akan membunuh di dalam celah jurang dengan segala cara. Pria dari klan iblis yang akan dipromosikan menjadi gelar Kaisar Iblis pasti akan diam-diam meninggalkan celah jurang dan menemukan tempat untuk menerobos. 4 Kaisar Iblis besar diseret dan hanya bisa menjaga celah jurang, jadi kami memiliki kesempatan untuk mencegah orang itu berhasil dipromosikan. Beberapa hari ke depan, orang-orang dari Menara Sumber dan Aula Bela Diri bergegas ke dinasti King Feng satu demi satu. Gutong dan Lin Xiaofeng memimpin anak buah mereka untuk menyerang celah jurang lagi, dan bahkan langsung membuat kamteran di dekat celah jurang. Di dalam jurang-jurang, di depan Kaisar Iblis yang tirani, keempat Kaisar Iblis Agung berdiri dalam barisan rapi dan mendengarkan perintah Hou. Dalam beberapa hari terakhir, mereka berempat cemas. Dia tidak hanya harus menghadapi serangan Teran yang semakin ganas, tetapi dia juga harus dengan hati-hati melayani Kaisar Iblis Tirani ini. Jangan melihat Kaisar Iblis Tirani sebagai seorang wanita, tetapi temperamen murung itu lebih sulit untuk dilayani daripada Kaisar Iblis yang bergelar manapun. Aku benar-benar siap. Selanjutnya, aku akan meninggalkan Abyss Rift dan menyelesaikan terobosan terakhir. Bagaimana menurut kalian? Kaisar Iblis Tirani berkata dengan ringan. Kaisar Iblis Besar menyengat, tolong minta juga izin Kaisar Iblis Tirani untuk mengizinkan saya mengikuti. Lagi pula, terobosan Kaisar Iblis Tirani sangat penting, dan tidak ada ruang untuk kecelakaan apapun. 3 Kaisar Iblis Besar lainnya juga mengungkapkan sikap mereka, berharap untuk mengikuti sisi Kaisar Iblis Tirani dan melindungi terobosannya. Kaisar Iblis Tirani mencibir dan berkata, kalian berempat sangat memenuhi syarat untuk menjadi antek. Dan setelah kekuatanku dipromosikan, kamu akan menjadi bawahan langsungku, dan manfaatnya sangat diperlukan bagimu. Namun, untuk terobosan berikutnya, Anda tidak harus mengikuti saya bisa melakukannya sendiri. Jangan lakukan itu terlalu berisiko. Tolong minta juga Kaisar Iblis Tirani untuk membawaku, aku bersedia pergi ke sub untuk Kaisar Iblis Tirani. Bukan karena kita khawatir tentang kekuatan Kaisar Iblis yang tirani, tetapi umat manusia itu licik, dan tidak bisa dijaga. Oke, diam untukku. Kaisar Iblis Tirani langsung mendengus dingin dan berkata, kalian berempat, tidak peduli siapa yang mengikutiku, itu akan menarik perhatian umat manusia, tetapi akan ada risiko mengeksposku. Anda tetap berada di celah jurang dan melawan Teran, semakin ganas semakin baik, hanya dengan cara ini perhatian Teran dapat sepenuhnya terfokus pada sisi ini. Ketika semua orang kuat dari umat manusia terkonsentrasi di sini, tidak ada yang bisa menemukanku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Ketika saya benar-benar dipromosikan ke gelar Kaisar Iblis, saya akan membunuh Anda lagi, dan memimpin Anda untuk meminum darah ras manusia, memakan daging ras manusia, dan melahap jiwa ras manusia. Kaisar Iblis. Sengatan segera berteriak, luar biasa, benar-benar luar biasa. Trik Kaisar Iblis Tirani benar-benar terlalu pintar. Sting yakin, adalah kehormatan terbesar saya untuk dapat mengikuti Kaisar Iblis Tirani untuk bertarung di Cakrawala di masa depan. 3 Kaisar Iblis Besar lainnya membenci Kaisar Iblis Agung karena kejahatannya yang sempurna. Tetapi mereka bertiga tidak jauh di belakang, dan salah satu dari mereka memuji Kaisar Iblis yang tirani. Di malam hari yang sama, untuk pertama kalinya, Iblis mengambil inisiatif untuk membunuh dari celah jurang, dan melancarkan serangan balik gila terhadap umat manusia. 4 Kaisar Iblis Agung bertarung pada saat yang sama. Dalam pertempuran ini, untungnya, Zuo Dao, pemimpin aliansi Surga Timur, tiba tepat waktu untuk mendukung, dan baru kemudian dia berhasil mengalahkan kekuatan klan Iblis kembali ke celah jurang. Setelah orang-orang dari aliansi Surgawi Timur datang, orang-orang dari Istana Kekaisaran, serta Tanah Suci 4 arah, juga ada di sini. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Kekaisaran dan Tanah Suci kuartet. Bahkan jika mereka memiliki banyak ide, mereka tidak berani mengeksposnya, dan mereka hanya dapat bekerja sama dengan kekuatan aliansi Surgawi Timur, Menara Sumber, dan Aula Bela Diri untuk menghadapi Iblis. Karena, ini sudah setara dengan pertempuran yang menentukan antara umat manusia dan ras Iblis di hutan belantara timur. Ini adalah periode yang paling sensitif. Kata-kata yang memicu pertikaian selama periode ini, pasti akan dimarahi oleh seluruh teran hutan belantara timur. Di Kam, Gutong, Lin Xiaofeng, dan Zuo Dao memasuki tenda Yun Hao.
Gutong menggunakan teknik sumber untuk memblokir lingkungan untuk mencegah siapapun menguping. Setan melawan hari ini, ada sesuatu yang tidak normal, kata Lin Xiaofeng. Yun Hao, pria dari klan iblis, yang akan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Gelar, diam-diam telah meninggalkan medan perang ini dengan memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh perang besar. Zuo Dao sudah tahu kebenaran masalah ini, khawatir, dan berkata, selanjutnya, bagaimana menemukan orang itu untuk menghentikannya? Yun Hao, kamu terus tinggal di sini, cari orang itu, dan mencegahnya dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Gelar, dan serahkan kepada aku untuk menghadapinya. Gutong, aku bersamamu. Terlalu berisiko membiarkan Yun Hao menghadapi keberadaan menakutkan yang akan dipromosikan menjadi Kaisar Iblis Gelar sendirian. Yun Hao menggelengkan kepalanya, kamu harus tinggal di sini. Jika ada di antara kalian pergi bersamaku, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang dengan hati. Dia berbicara tentang orang, dan bukan setan. Sekarang, bukan iblis yang perlu diwaspadai, tetapi orang-orang. Jangan melihat istana kekaisaran dan orang-orang dari Tanah Suci Kuartet, mereka sekarang dengan jujur bekerja sama dengan pemberantasan klan iblis. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak kredibel. Yun Hao telah curiga sebelumnya bahwa ras iblis terkait dengan dewa alien dari Istana Surgawi, dan Istana Kekaisaran dan Tanah Suci Empat Arah semuanya adalah antek di depan dewa-dewa alien di Istana Surgawi. Pada saat-saat kritis, antek dewa-dewa alien ini pada gilirannya dapat membantu iblis. Yun Hao harus mengakhiri kemungkinan ini terjadi. Gutong, Lin Xiaofeng, dan Zuo Dao semuanya ingin membujuk Yun Hao lagi dan memikirkan beberapa cara lain. Saat itulah itu terjadi. Teriakan keras terdengar di luar tenda Yun Hao. Jiang Chen juga ada di sini di Tanah Suci Hutan Belantara Timur. Yun Hao, terakhir kali kamu memainkan trik penembakan jangkrik emas di depanku dengan kematian palsu. Hari ini aku akan bertarung denganmu lagi, dan aku akan membagi atasan. Suara itu terdengar. Mata Yun Hao berkedip. Jiang Chen adalah super jenius dari Tanah Suci Hutan Belantara Timur, garis keturunan keluarga Jiang dari ras manusia alam atas, dan orang yang dipilih oleh roh perang. Beberapa waktu lalu, Yun Hao menggunakan kehidupan klon untuk membantu Jiang Chen mendapatkan hadiah tulang ilahi lengkap di Tanah Suci Hutan Belantara Timur, dan sejak itu, Jiang Chen telah pergi ke Zhongzhou. Jiang Chen juga kembali karena pertempuran hebat antara Teran Hutan Belantara Timur dan ras iblis. Dia memilih kali ini untuk dengan sengaja memprovokasi pertempuran. Saya pikir ini adalah cara penting untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.